Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Man Satu Batu Jajar, inspiratif, informatif, dan edukatif. Kali ini saya sebagai podcaster Ayu Rohayani akan berbincang santai dengan narasumber kita, seorang guru senior, guru bahasa Indonesia kita di sekolah kita Batu Jajar ini, yaitu Dr. Randa Hajah Sri Laila Ningsih, MPD, yang akan memberikan kita informasi-informasi penting tentang GLS ya. Apa itu GLS? Pasti belum tahu dong. Ya, maka dari itu kita mulai saja perbincangan kita kali ini. Oke? Baik Ibu, selamat datang di podcast kami. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana juga? Alhamdulillah, saya selalu baik dengan senyuman manis saya. Alhamdulillah. Iya. Nah, Bu, di pekan-pekan ini ada beberapa kegiatan nih yang menyentuh atau ke ranah-ranah literasi. Betul. Iya, betul. Salah satunya adalah kegiatan GLS. Iya, betul. Apa itu GLS, Bu? Baiklah, anak-anakku semuanya, selamat siang. Ya, izin Ibu berbicara di sini. Apa itu GLS? Kalau lihat singkatannya sih Gerakan Literasi Sekolah. Tapi sebelum ke sana kita harus pahami dulu apa itu literasi. Betul. Literasi itu adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, kemampuan, baik itu dari segi tulis, baca, matematika, dan sosial. Jadi kenapa ada disebut gerakan? Karena di masa pandemi ini ketika banyak siswa yang beralih dari biasanya berhadapan dengan guru datang ke sekolah, kemudian karena harus berada di rumah berkenaan dengan pandemi ini, maka dialihkanlah segala kebiasaan yang biasanya berhadapan dengan guru dengan membaca. Itu yang jadi alasan gerakan literasi ini dibentuk. Iya, baik. Kira-kira ketika literasi ini dibentuk pasti mempunyai tujuannya kan. Betul ya Bu, tujuan khususnya kira-kira apa saja tuh Bu untuk literasi ini? Sebetulnya gerakan literasi ini kan mencakup banyak hal. Yang pertama itu dengan literasi seorang siswa itu bisa mengembangkan budi pekerti. Ia banyak membaca, maka pasti dia banyak sekali mempelajari. Walaupun hanya dari membaca novel atau buku cerita, karena buku cerita itu pasti di dalamnya itu banyak sekali kisah-kisah, ya, nilai-nilai yang berhubungan dengan budi pekerti. Kemudian selain itu juga menciptakan budaya membaca. Budaya membaca terbentuk dengan anak mau membaca. Kemudian membaca itu juga bisa meningkatkan wawasan, ini sering sekali disebut-sebut ya. Kemudian tujuan lainnya adalah anak bisa berpikir lebih kritis. Ketika anak berpikir lebih kritis, itu ketika sekarang banyak sekali bertebaran informasi-informasi yang sangat sangat menakutkan ya, informasi hoax, gambar-gambar yang memang tidak pantas untuk dilihat. Nah, jika anak pandai berliterasi, maka dia akan berpikir kritis. Mana yang layak dimuat, mana yang tidak layak dimuat, mana yang layak dia share dan mana yang tidak. Dan dia akan tahu bagian mana saja dari sebuah tayangan yang bisa dia manfaatkan menjadi bahan pengetahuannya. Itu tujuannya selain juga meningkatkan kepekaan kritis mereka terhadap sosial. Ya, luar biasa sekali. Berarti gerakan literasi ini harus memang ditingkatkan ya, Bu betul, ya. Betul. Karena yang paling penting adalah meningkatkan kepekaan kita, kepekaan sosial terhadap ya sesama maupun ke sosial. Iya. Dan berkaitan dengan kepekaan sosial ini, Bu, ada acara yang akan kita selenggarakan. Salah satunya Batu Jajar menjadi salah satu titik untuk penyelenggaraan acara ini, yaitu tentang Lentera Mahardika ya, Bu ya. Betul. Kira-kira apa hubungan Lentera Mahardika ini dengan gerakan literasi? Baiklah, gerakan dari Lentera Mahardika ini adalah diprogramkan oleh KCD Wilayah 6 dengan tujuan untuk menampung minat bakat menulis guru dan siswa untuk bersama-sama
mengirimkan karyanya ke KCD, yang nanti karyanya itu kelak akan dibukukan menjadi buku yang hadir di tengah-tengah kita di seluruh wilayah di KCD wilayah 6. Kalau kita kan masuk ke KCD-nya itu di wilayah Bandung Barat, ada 6 sekolah di wilayah Bandung Barat, bukan 6 sekolah, 6 koordinator di wilayah Bandung Barat ini. Maka nanti ya kemungkinan besar karya-karya yang masuk itu dari siswa itu akan di-upload, dijadikan buku, jadi bagian dari karya besar untuk di Bandung Barat gitu. Selain itu mungkin yang perlu saya sampaikan di sini bahwa setiap siswa dan guru tentu saja boleh membuat karya gitu. Membuat karya dan dari hasil membaca yang tadi kan tujuannya kita itu untuk membudayakan membaca, kemudian bersikap kritis. Karena ketika kita menulis tentu kemampuan membaca kita, kemampuan berpikir kritis kita jadi modal untuk bisa menulis. Sementara itu dulu, Bu Ayu silakan. Iya, baik, terima kasih Bu. Kira-kira ketika kita ingin berpartisipasi dalam kegiatan gerakan literasi ini, mungkin nanti Lentera Mahardika salah satu, betul, bukan lembaga ya Bu ya, tapi tim penaung mungkin ya Bu ya, penaung dari gerakan literasi KCD 6 ini. Mengapa kita harus berpartisipasi nih, guru dan siswa berarti tadi ya Bu ya? Betul. Mengapa kita harus berpartisipasi pada kegiatan itu? Baik, memang ini salah satu gebrakan baru di kantor cabang dinas wilayah 6, bahwa banyak sekali guru-guru dan juga siswa yang memiliki bakat minat menulis gitu. Tidak terlihat. Selama ini mereka tidak ternaungi dalam artian punya bakat besar untuk menulis baik novel, cerpen, mungkin karya tulis ilmiah, biografi, autobiografi yang tidak bisa tersalurkan, harus di mana harus di mana dipublisnya. Nah, dengan adanya dengan adanya program ini yang diluncurkan oleh KCD ini, maka seluruh minat, bakat, kemampuan menulis guru dan siswa ini bisa dijembatani oleh kegiatan ini. Iya. Gerakan literasi ini berarti yang berpartisipasi itu kan adalah guru dan siswa, betul, serta ya mungkin seluruh komponen di sekolah ini, betul, ya Bu ya, betul, yang harus mengikutinya. Termasuk tenaga kependidikan. Juga harus menulis. Iya, betul Bu. Nah, karya apa saja yang harus kita kirimkan ke GLS ini atau ke Lentera Mahardika ini? Ada kurang lebih 9 jenis tulisan yang bisa dikirim, diantaranya siswa yang berbakat menulis puisi, ya bisa mengirimkan puisinya. Kemudian ada biografi, autobiografi, artikel, kemudian tulisan-tulisan karya ilmiah, seperti cerita pendek, carpon. Berarti bahasa Sunda juga bisa ya Bu ya? Betul. Jadi nanti ada wadah khususnya, nanti kan masing-masing akan dikelompokkan oleh tim verifikator dari sekolah masing-masing. Nantinya akan dikelompokkan dari seluruh karya yang masuk itu. Berarti kalau saya misalnya senang bahasa Jerman, boleh saya mengirimkan puisi Jerman gitu Bu? Boleh saja kalau menurut saya, karena nanti akan sangat variatif kan. Karena kalau kita memang ada di sini jurusan bahasa dengan salah satu mata pelajarannya bahasa Jerman, kemudian kita kita menulis karya puisi bentuk dalam bahasa Jerman, tidak masalah. Nanti begitu kayanya nanti puisi yang kita yang kita kumpulkan, betul. Mungkin dari berbagai bahasa ya Bu ya. Betul, bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Luar biasa nantinya. Jadi puisi kita tidak hanya berbahasa Indonesia, bisa dari berbagai bahasa. Ketika kita mengumpulkan karya kita, Bu, apakah itu tadi Ibu mengatakan ada tim verifikator? Apakah karya kita itu akan langsung diterima atau harus karya yang seperti apa yang akan diterima oleh verifikator itu? Baik, tentu saja karya-karya yang pertama yang memenuhi syarat ya, karena dari setiap jenis tulisan tentu ada syaratnya. Misalnya untuk puisi. Satu yang harus dipahami benar-benar adalah bukan plagiat, artinya bukan hasil meniru dari karya orang lain. Itu yang betul-betul harus diingat, karena tim verifikator ini
mereka harus mengisi fakta integritas yang di dalamnya berisi bahwa tim verifikasi ini atau verifikator ini akan benar-benar melihat apakah si karya tersebut asli atau karya plagiat. Itu nomor pertama yang memang harus dipahami oleh semuanya. Jadi kalau Anda memiliki karya asli, original, hasil karya sendiri, silahkan kirimkan kepada kami. Tapi kalau misalnya karya itu masih banyak tempelan-tempelan atau kita melakukan copy paste dengan cara-cara yang tidak bermartabat, maka lebih baik tidak mengirim karena itu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Iya, betul. Tentu saja yang lainnya kalau dilihat dari segi jenis, kan kalau kita menulis artikel ada struktur jenis, struktur artikel itu yang seperti apa, biografi itu seperti apa, autobiografi itu seperti apa. Kalau siswa sih menurut saya dari semenjak kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu belajar berbagai jenis teks. Iya, betul. Jadi sebetulnya tinggal menggali lagi, membuka lagi pelajarannya, karena penulis karya ilmiah, menulis artikel, menulis esai, menulis biografi, teks sejarah itu kan dipelajari di mulai kelas 10 sampai kelas 12. Jadi sebetulnya tinggal gali lagi saja, pelajari lagi saja bagaimana sih bentuk yang seharusnya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Bu, ketika kita kan kalau menulis ini sebetulnya sulit ya Bu ya, apalagi kalau ditentukan tadi kan harus ada pakem-pakemnya. Kalau saya sih sebagai guru pun sudah masih sulit menulisnya, apalagi misalnya siswa gitu yang belum, ya mungkin memang ada yang lebih pintar dari guru mungkin ya Bu ya. Tetapi kalau kita, Bu, saya ingin menulis saja, saya tidak tahu ini apakah ini artikel, apakah ini misalnya opini atau termasuk apa, itu bagaimana Bu? Kira-kira saya menulis saja boleh nggak gitu? Nanti saya harus ke siapa? Ke wali kelas kah? Misalnya saya punya tulisan Bu, ini termasuk jenis artikel kah, biografi kah, atau apa ini Bu? Saya misalnya Bu, ketika saya pandai menulis tapi tidak tahu jenisnya, gimana tuh Bu? Baik, yang seperti itu mungkin saja terjadi. Mungkin saja Bu ya? Iya, betul. Iya. Karena sering sekali kita menulis rencana tanpa rencana yang besar. Iya, gitu. betul. Di tengah-tengah tiba-tiba kenapa jadi cerita pendek gitu ya? Ya? Betul, ketika bisa di artikel. Iya. Karena kenapa bisa terjadi ketika kita menulis tidak selesai. Nah, betul. Menulis itu di awalnya semangat, baru dapat satu halaman aja, misalnya 3-4 paragraf berhenti, kemudian tidak tahu lagi harus berbicara apa, blank dan seterusnya. Kemudian atau menulis kemudian disambung lagi ternyata jenis yang gak jelas. Jadi berbeda. Jadi ini apa bingung kalau melihat ke bentuk-bentuk dari ciri-ciri sebuah tulisan juga nggak masuk kemana-mana, misalnya seperti itu. Ketika kita akan menulis, yang bisa saya sarankan adalah kita pastikan dulu tujuan kita menulis itu apa. Karena setiap kita mau menulis harus jelas dulu tujuannya. Kalau tujuannya mau menjelaskan tentang sesuatu, maka tentu kita menulis eksposisi. Kalau kita mau menjelaskan tata cara melakukan sesuatu, berarti kita praktik, teks prosedur gitu. Jadi pertama sekali ketika momen adalah tujuan tentukan, baru cari bahan. Nah, ya jelas kalau tadi saya katakan bahwa banyak sekali yang kemudian terputus di tengah ketika menulis, tidak tahu lagi harus menulis apa, blank, itu karena kita kekurangan bahan. Kurang membaca berarti kurang salah satunya. Membaca, begitu. Jadi kalau kekurangan bahan itu artinya memang penulis yang paling mahir sekalipun mereka itu memiliki referensi-referensi ketika mau menulis gitu. Buku apa yang jadi referensi mereka sehingga ketika mereka menulis tahu arah kemana harus menggerakkan tulisannya gitu. Ya kalau kita menulis tanpa dasar ada referensi, jelas akan terputus di tengah. Gitu. Pasti. Tapi kalau kita tahu ketika kita punya beberapa referensi, banyak bacaan yang kita lakukan, kita misalnya akan membuat sebuah buku tentang motivasi membaca pada diri sendiri. Kita baca dulu buku-buku tentang motivasi. Betul, nanti kan dengan sendirinya mengalir. Karena dari buku yang kita baca, kita pasti punya opini sendiri untuk apa yang kita baca. Nah, opini itulah yang nanti akan kita jadikan bahan untuk menulis kita. Tulisan gitu. kita. Ya. Tulisan kita jadi bahan tulisan kita. Jadi memang sebuah tulisan harus jelas tujuannya. Jadi kalau sedang menulis, kemudian tiba-tiba saja bingung, larinya nanti ke argumen. Ya berarti itu tidak memenuhi syarat sebuah penulisan. Jadi memang salah satu syaratnya menulis itu adalah
Tentukan tujuan. Setelah itu cari bahan. Setelah cari bahan, analisis bahannya. Betul. Mana yang penting, mana yang tidak, mana yang harus dibuang, mana yang harus digunakan. Buat kerangka. Nah itu, paling penting. Kadang-kadang kita tidak pakai kerangka langsung main membuat. jebret saja nulis, gitu. Nulis aja langsung. Ada banyak di kepala kita ini yang mau saya tuliskan. Tulis. Begitu sampai tengah-tengah bingung lanjutinnya gimana. Gitu, iya. Tapi kalau ada kerangka sampai kita tahu akhir. Awal dan akhirnya, maka akan selesai. Dan yang harus dicatat oleh semuanya bahwa semua jenis tulisan, apapun jenis tulisannya, mau surat lamaran, mau teks sejarah, mau artikel opini, artikel fakta, artikel ilmiah, pasti muaranya pada pendahuluan isi penutup. Jadi selalu saja kita ketika mau menulis itu pendahuluannya apa, isinya bagaimana, ditutup dengan cara bagaimana. Jadi nantinya insya Allah selesai. Dan sesederhana apapun tulisan kita, 3 hal ini jangan ditinggalkan. Betul. Hanya pendahuluan, isi penutup. Untuk jenis-jenis teks tertentu berbeda juga isinya. Jadi pendahuluan, isi penutup itu adalah bagian besarnya. Umumnya seperti itu, gambaran umumnya. Tapi kan kalau sudah lari ke teks, misalnya kita mau membuat teks editorial atau teks opini, maka di awal itu di pendahuluan itu bentuknya adalah sebuah tesis. Pernyataan kita tentang suatu masalah gitu. Nah, pernyataan kita tentang suatu masalah ini adalah fakta yang kita temukan di masyarakat seperti apa. Nanti paragraf selanjutnya adalah alasan kita, pernyataan kita atas permasalahan yang ada. Apa solusi yang akan kita berikan? Masalah ini seberat apa? Kemudian solusi apa yang harus kita pecahkan untuk masalah ini? Nah setelah itu mungkin nanti itu namanya argumen-argumen. Argumen-argumen yang kita buat itu bisa berupa fakta, bisa berupa opini. Tergantung dari bahan yang kita miliki. Ya, karena memang bahan harus banyak gitu. Bahan harus banyak. Bahan itu kan bisa baca, bisa nonton, bisa dari televisi, bisa dari radio, bisa buka internet. Yang penting jangan mencotek aja. Begitu. Dan di akhirnya itu reiterasi kalau di teks artikel opini. Di reiterasi itu penegasan ulang. Jadi apa yang kita sampaikan di bagian awal atau di bagian tengah ada yang perlu direiterasi atau ditegaskan ulang, itulah di bagian penutup disimpannya. Atau misal saja bisa rekomendasi, bisa kesimpulan. Saran juga bisa saran gitu di bagian terakhir. Selesailah kalau kita sudah tahu tujuan kita menulis apa. Dan nanti kalau semakin sering kita menulis semakin nyaman juga ya Bu ya. Lancar. Dan baca jangan lupa. Membaca. Karena omong kosong. Kita bisa menulis tanpa membaca. Siapapun ahli sekalipun mereka menulis karena mereka membaca. Betul sekali. Nah itu tips ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti kita akan menulis, jangan lupa baca dulu dan tentukan tujuan. Seperti tujuan hidup kita. Kita itu hidup harus punya tujuan. Menulis pun harus punya tujuan. Supaya kita tahu di mana nih kita harus memulai dan mengakhirinya. Buat kerangkanya dan kita pasti bisa menulis. Oke? Nah Bu, kembali lagi tentang GLS ini. Kapan siswa bisa mengirimkan karya-karya mereka dan bagaimana cara mengirimkannya? Kemana kita siswa dan guru ini harus mengirimkan karya ini? Baik, anak-anakku, ketika kalian misalnya sudah memiliki karya itu selesai, bisa dikirimkan, ada link yang nanti akan di-sharekan linknya. Ada link yang harus diisi di situ, nanti didaftarkan dulu oleh admin di sekolah. Nanti diberikan passwordnya dan nanti kita bisa masuk ke link tersebut. Kita mengisi dan tinggal dilihat saja. Nanti mungkin ada pertemuan berikutnya ya, di kegiatan berikutnya bagaimana cara-cara perbincangan berikutnya bagaimana cara-cara mengupload karya yang telah kita buat itu di link khusus untuk KCD itu. Ke Lentera Mahardikanya itu ada link khusus nanti yang akan digunakan dan itu nanti tata caranya akan ada di perbincangan berikutnya. Baik, terima kasih Bu. Nah Bu, ketika kita sudah menulis, kemudian kita banyak nih Bu tulisan yang sudah kita kirimkan, apakah kita mendapat hadiah gitu sebagai apresiasi nih kepada siswa yang bisa menulis banyak atau kepada guru yang tulisannya terbaik, apakah ada hadiah tidak Bu? Kira-kira dari sekolah nih? Saya sih maunya begitu.
harus ada penghargaan Iya, dari sekolah. apresiasi, Bu. Kan bentuk penghargaan tidak harus selalu berupa barang ya. Betul. Tidak harus selalu berupa uang, tidak selalu berupa barang. Mungkin saja penghargaan yang paling kita inginkan misalnya sertifikat atau apalah jenisnya ya, penghargaan-penghargaan. Mungkin dari guru bahasa Indonesia nilainya jadi lebih baik daripada bisa menambah nilai dan sebagainya. Itu kan harapan. Saya sih maunya seperti itu, ada penghargaan dari sekolah, tapi akan saya usulkan untuk ada penghargaan seperti itu. Setiap tulisan yang dipublish yang kemudian akan dimuat nanti dijadikan buku, itu saya akan ajukan untuk ada penghargaannya dari sekolah. Kemudian kalau kita mau adalah satu ujaran dari Pramudia Anantatur. Jika kita ingin dikenal orang 100 tahun, buatlah sebuah karya atau buatlah sebuah buku. Tulisan. Iya, sebuah tulisan. Maka 100 tahun yang akan datang kita masih dikenal orang. Mudah-mudahan. Betul. Iya, baik Ibu, terima kasih. Kita sudah mengetahui lebih banyak menggiatkan gerakan literasi sekolah ini. Untuk bincang selanjutnya kita akan membahas tentang link tadi yang Ibu sampaikan, betul. Ibu ya. Tata cara mengirimkan karya siswa atau guru untuk ke Lentera Mahardika ini, betul, ya. Betul. Pesan terakhir mungkin Bu untuk anak-anak bagaimana tentang literasi ini supaya memotivasi. Ya, betul. Anak-anakku berani mengirimkan itu yang terbaik, jangan takut bahwa karya kita buruk atau jelek atau tidak memenuhi persyaratan. Yang penting berani saja dulu, kirimkan karyamu sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan pernah berpikir bahwa ini karya saya karya apa ya, bentuk apa. Memang kalau memiliki kesulitan seperti itu, datangi saja guru bahasa di sekolah. Nanti mereka akan memberikan masukan ya, arahan agar ini mah masuk ke artikel, ini masuk ke teks sejarah, ini pengalaman pribadi. Nanti akan diarahkan seperti itu kalau memang bingung. Daripada gara-gara bingung ini tulisan jenis apa lalu tidak mengirim. Jadi mari kita kirimkan sebanyak-banyaknya. Mari kita bangun Seman Satu Batu Jajar menjadi sekolah yang literat, sekolah yang memiliki kemampuan, keterampilan membaca, menulis dan memahami sosial dengan baik. Ayo membaca, ayo menulis. Iya, semangat semuanya menulis. Kita kan sering menulis status, maka kita pun bisa menulis karya ya Bu ya. Insya Allah. Oke, insya Allah bisa. Ibu terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Semoga Ibu tetap sehat selalu, bahagia selalu, mendapatkan keberkahan dari ilmu yang Ibu share kepada kita, Ibu sampaikan. Terima kasih juga kepada tim media, tim multimedia yang telah membantu kita untuk menyelesaikan podcast ini ya Bu ya. Jangan lupa satukan rasa, satukan hati. Mari kita junjung tinggi literasi agar berbudi pekerti dan berakal tinggi untuk mencapai ridho ilahi. Amin ya Rabbal alamin. Saya Ayu Rohayani mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.